Difusi adalah bentuk penyebaran unsur kebudayaan. Ya, benar ya. Jawabannya difusi ya. Penyebaran kebudayaan dari suatu daerah ke daerah yang lain ya. Benar ya. Jawabannya yang tadi jawabannya D nomor 11. Yang sekarang nih jawabannya benar ya tadi ya. Jawabannya A ya. Penyebaran kebudayaan dari suatu daerah ke daerah yang lain ya. Ini selanjutnya ini jawabannya berarti A. Benar ya, sudah tahu ya. Kalau ini ya, kalau kita UNAS apa UAS kita nggak boleh lihat internet ya. Jadi kalau misalnya nggak bisa Google gitu ya. Jadi harus dipahami benar bahwa maknanya itu apa. Misalnya difusi itu apa gitu ya. Ini selanjutnya salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nomor 13. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Ada tingkat pertumbuhan kependudukan yang tinggi. Terus B, ini tingkat keberhasilan program KB. C, adanya perpindahan penduduk. D, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. E, adanya perpindahan penduduk antar daerah. Jawabannya apa ya? Jawaban nomor 13. Nomor 13. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah perubahan sosial. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi ya, jawabannya A ya. Iya benar Mbak Santi ya, semuanya hampir menyebabkan pertumbuhan sosial ya, menyebabkan perubahan sosial. Emang inilah susahnya, kita harus benar-benar benar-benar paham dan benar-benar teliti ya. Jadi benar-benar teliti dengan jawabannya. Karena semua jawaban di sosiologi itu mirip-mirip ya. Iya benar, jadi ragu-ragu kita. Semuanya kok mirip-mirip. C juga benar gitu. Adanya perpindahan penduduk antara daerah gitu. Maksud saya. Terus adanya perpindahan penduduk juga. Nah ini jadi di sini yang paling tepat jawabannya A ya. Iya benar kata Mbak Riri. Jawabannya A ya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Benar ya. Kalau keberhasilan program KB enggak ya, B ya. Soalnya dengan berhasil program KB kita jadi bisa mengendalikan pertumbuhan manusia maksudnya. Jadi perubahan sosialnya pun kita bisa kita bisa kontrol gitu. Terus yang 14. Ini nomor 14 apa jawabannya? Tindakan korupsi adalah tindakan kejahatan yang terjadi karena apa ya? 14. Pelaku memiliki kebiasaan buruk. Benar. Loh, tindakan korupsi adalah tindakan kejahatan yang terjadi karena apa? Semuanya benar loh, ini pelaku mempunyai kebiasaan buruk. Buruknya korupsi, benar. Adanya kelainan jiwa di ada pelaku, enggak ya. Terus adanya kesempatan. Nah, benar ya. Pelakunya mempunyai cacat fisik, enggak ya. Terus pelakunya memiliki kekuasaan, itu benar juga ya. Jadi jawabannya itu bisa C, bisa E ya. Terus bisa A. Cuman di sini yang paling tepat itu adalah biasanya kesempatan ya. Karena ada kesempatan, ya benar-benar kalau ada kesempatan nggak ada niat, nggak terjadi. Tapi kalau misalnya biasanya itu ada kesempatan gitu ya. Kejahatan itu terjadi karena bukan hanya ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Katanya siapa? Yang di waspadalah ya.
Bener, 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 bener. Bang Napi, bener, bener. Jadi kesempatan itu kalau misalnya ada niat nggak ada kesempatan nggak bisa ya. Jadi kesempatan itu apa namanya salah satu ini ya, salah satu penyebab ya kita bisa melakukan tindak kejahatan ya. Benar ya kata Bang Napi ya. Terus selanjutnya, nanti sebentar yang tadi ini C ya kesempatannya. Terus selanjutnya 15. Perubahan yang merupakan lanjutan dari perubahan terdahulu disebut apa? Jawaban nomor 15. Jawabannya. Perubahan yang merupakan lanjutan dari perubahan terdahulu. Namanya perubahannya dari perubahan terdahulu ya. Itu namanya perubahan proses ya, benar ya. Sudah benar semua jawabannya ya. Bukan mendasar ya, tapi proses. Udah jago-jago semua ya. Terus yang 16. Pergolakan sangat erat kaitannya dengan diintegrasi karena apa? Oh iya iya iya. Nomor 16. Mbak Santi D. Coba Mbak Riri apa Mbak Riri? Mbak Riri E. Semua ya. Coba saya lihat lagi. Pergolakan sangat erat kaitannya dengan diintegrasi karena diintegrasi berakibat kepada perubahan. Tadi jawabannya iya. Pergolakan cenderung marah-marah ke konflik. Benar. Terus pergolakan menimbulkan chaos. Nah, pergolakan menimbulkan anomi. Pergolakan cenderung menimbulkan diintegrasi. Ini jawabannya mirip-mirip semua ya. Coba sekarang chaos itu apa? Ada yang tahu chaos nggak? Bukan kaos ya, chaos. Ayo, ada yang tahu nggak? Chaos. Ayo, ada Mbah Google. Tanya dulu, chaos itu apa? Internet lelet susah googling. Ya, gini. Jadi pergolakan yang sangat erat kaitannya dengan diintegrasi. Jadi apa tadi? Diintegrasi itu artinya adalah ini ya, pengotak-ngotakan tadi ya, pengelompok-kelompokan ya. Saya bilang tadi tidak ada persatuan, perpecahan gitu kan. Itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan pergolakan. Pergolakan menimbulkan apa? Mengarah ke konflik gitu. Ya benar, konflik ya. Cenderung mengarah ke konflik. Ini cenderung ya. Cenderung loh, ingat ya katanya cenderung mengarah. Jadi kayak kemungkinan gitu, cenderung itu kata-kata cenderung. Tapi yang lebih tepat itu bukan cenderung ya, tapi menimbulkan. Jadi sudah pasti kalau pergolakan itu sangat erat kaitannya dengan diintegrasi karena dia menimbulkan ya. Jadi jawabannya itu B ya. Kenapa? Chaos itu artinya ketidakamanan yang terjadi karena gangguan keamanan. Nah, coba saya catatnya ya. Karena gangguan keamanan ya.
Ini gimana cara ngetiknya? Kaos itu adalah ketidakamanan yang terjadi karena gangguan keamanan ya. Kok mati? Halo, terdengar ya suara saya ya? Ya maaf tadi macet, internet saya mati. Maaf macet tadi, internet mati. Kedengaran ya? Ketidakamanan yang terjadi karena gangguan keamanan. Ya ini chaos ya. Jadi konflik benar, cuman ini cenderung ya. Jadi cenderung itu seperti belum pasti ya. Tapi kalau misalnya pergolakan itu sudah sangat ini ya, diintegrasi ya, artinya udah menimbulkan ya. Jawabannya yang paling tepat itu chaos ya. Nah, karena kalau yang ini ya, kalau yang E itu karena cenderung ya, makanya dia kurang tepat ya. Masuk pergolakannya cenderung mengarah ke konflik, cenderung ya. Tapi sini yang tepat itu menimbulkan ya. Seperti itu, menimbulkan chaos ya. Jawabannya 16B ya. 17. Cara suatu kebudayaan yang masuk dengan jalan damai. Ayo, ini apa ini? Kemarin sudah disebutkan ya. Tujuh belas E. Diffusion culture. Kenapa Mbak Mini? Kasih alasannya. Ini kalau ngasih jawaban harus kasih alasan ya. Kalau nggak kasih alasan nggak kuat loh jawabannya. Ini jawabannya E. Ayo sebutkan kenapa diffusion culture. Nggak penetrasi ya. Loh, iya nggak pakai alasan. Tapi di sini kan kita ngebahas jawaban. Ya harus pakai alasan lah. Ya benar kata Mbak Santi ya. Penetrasi itu artinya pemaksaan ya. Tetapi maksa yang seperti apa? Seperti itu. Karena penetrasi itu ada yang maksa benar-benar paksa. Contohnya dengan cara misalnya culture, dengan yang lain. Tapi ada juga yang dengan cara damai. Coba dicari dulu. Kalau division culture itu apa dulu? Diffusion culture itu penyebaran kebudayaan. Masa iya? Coba.
Kalau maksa kan nggak damai. Iya bener bener bener. Kalau maksa nggak damai. Tapi ada yang damai loh. Jadi pemaksaan itu ada yang damai juga. Penetrasi itu nggak mesti penetrasi itu artinya memaksa ya. Contohnya itu kalau yang memaksa itu ada. Jadi penetrasi itu ada dua. Coba ada yang udah lupa berarti ini. Slide-nya yang kemarin. Ada penetrasi itu. Jadi mulai sekarang diingat lagi ya. Penetrasi itu nggak mesti dengan paksa ya. Tapi ada dua ya. Penetrasi damai sama penetrasi kekerasan. Penetrasi damai itu apa? Di sini penetrasi pasif kue ya, yang D ya. Nah, itu masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Nah, itu termasuk ini ya, penetrasi pasif kue. Jadi jawabannya D. Terus kalau apa? Masuknya dengan cara memaksa atau merusak itu juga penetrasi, tapi penetrasi apa? Penetrasi violente ya, atau violence ya. Jadi penetrasi violence itu yang A itu artinya penetrasi yang memaksa. Ini ya. Ini artinya masuknya kebudayaan dengan cara memaksa. Contohnya yang dengan cara memaksa apa? Maksudnya kebudayaan barat ke Indonesia. Pada zaman penjajahan misalnya dilakukan dengan cara pemaksaan. Nah, itu termasuk penetrasi violence ya. Atau penetrasi dengan cara memaksa. Tapi ada yang dengan damai, yaitu penetrasi pasif kue ya. Seperti itu. Oke ya. Jangan lupa ya. Jadi nggak mesti penetrasi itu nggak mesti dengan cara paksa ya. Ada penetrasi dengan cara yang damai, yaitu penetrasi pasif kue ya. Lanjut ya, nomor 18. Penemuan baru yang direncanakan secara matang paling banyak terjadi pada apa ya? Nomor 18. Monggo 18. Mbak Santi, Mbak Riri tadi, Mbak Riri. Nomor 18. Nomor 18. Penemuan baru yang direncanakan secara matang paling banyak terjadi pada. Ayo, ini gampang loh ini. Masa ini harus ini pusing-pusing ini. Nah, bener ini. Yo, udah bener semua ini ya. Mbak Wiwi, Mbak Ayu bener ya. Jawabannya D ya. Penemuan baru loh. Ini ingat loh, penemuan baru yang direncanakan secara matang. Jadi semuanya dipikirin, pakai penelitian segala macam. Nah, biasanya bidang teknologi ya. Ini gampang ya. Kalau agama nggak mungkin ya, masa iya agama dibuat penemuan baru gitu, dirubah-rubah lagi, enggak ya. Sastra juga enggak ya. Sosial, mungkin politik juga enggak ya. Jadi jawabannya paling cocok itu D ya, bidang teknologi ya. Terus nomor 19. Nomor 19, pencampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Ya, kemarin ini. Jawabannya B. Coba nomor 19. Jawabannya B. Coba.
B semua ya jawabannya ya. Ya benar ya. Terus selanjutnya. Akibat perubahan sosial adalah apa ya? 20D. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terus masyarakat menjadi damai, kriminalitas dan kenakalan remaja, kenakalan remaja dan kesejahteraan masyarakat. Iya, ini sangat ini sekali ya. Sangat apa namanya? Mirip-mirip ya, ngejebak sekali jawabannya ya. Di sini akibat ya. Akibat mungkin di sini maksudnya akibat negatif ya. Akibat di sini tuh akibat negatifnya. Jadi nggak mesti akibat positif negatif ya. Di sini cenderungannya ke akibat negatifnya ya. Kalau gitu jawabannya yang paling ini tuh ini ya. Apa namanya? C ya. Akibat ya. Kalau dijelaskan misalnya diminta positifnya, akibat positifnya baru jawabannya itu ini ya, nggak ada di sini ya. Misalnya jawaban positifnya ada, oh ini A misalnya atau C. Tapi di sini negatif ya maksudnya. Di sini akibat itu adalah akibat negatif dari perubahan sosialnya ya. Jawabannya C ya. Nomor 21. Di bawah ini faktor pendorong perubahan sosial kecuali apa? Nomor 21. Harusnya gampang ini. Nah, benar semua lah. Benar ya? Ya. Ini ada yang tahu Flockway itu artinya apa? Ada yang tahu nggak Flockway artinya apa? Ini jawabannya yang jelas D ya. Flockway itu artinya kalau dari bahasa Inggris itu artinya kebiasaan tradisional atau apa jalan hidup komunitas atau grup dari seseorang gitu ya, grup orang-orang geng ya. Jadi cara lama itu maksudnya itu adalah tradisional, kebiasaan tradisional ya, atau ya bener lah ya, zaman biar kebiasaan tradisional. Bener ya, jawabannya D ya. Di sini faktor pendorong perubahan sosial kecuali. Jadi benar ya. Kuno, benar. Benar ya, jawabannya kuno ya. Masuk akal ya, bagus tuh. Selanjutnya 22, faktor pendorong perubahan sosial adalah ini tuh yang di atas tadi, di bawah ini adalah faktor pendorong perubahan sosial kecuali kan. Jelas ya. Di bawahnya faktor pendorong perubahan sosial. Gampang ini. Ayo. Nomor 22.
Yo, Mbak Mini benar ya. B ya. Penduduk yang heterogen. Ya, benar. Benar ya jawabannya ya. Gampang ya. Harusnya benar semua loh ini. Benar ya. Jangan ragu-ragu Mbak Mini. Sudah benar jawabannya. Jadi lihat jawabannya ya. Kalau jawabannya aneh-aneh semua berarti kita hilangin aja gitu. Langsung 23. Monggo ini berdasarkan prosesnya perubahan sosial dibedakan menjadi 2. Yaitu apa aja? Masih ada ini satu lagi harusnya ada E. Aduh E. Satu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Oh, udah benar semua ya, jawabannya A ya. Ya, nggak apa-apa. Wah, kakeknya jatuh. Nggak apa-apa, Mbak, kakeknya. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, Mbak Wiwi, monggo. Nomor 24. 24B. Ini Mbak Santi udah langsung jawab. Masuknya kebudayaan dilakukan dengan cara damai. Udah ada tadi ya. Bener ya? Harusnya B. Gampang ya. Udah dibahas ini ya. Sekarang nomor 25. Coba 25. Suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk. Dan tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan apa yang salah. Disebut apa? Jadi keadaan di suatu masyarakat tidak mempunyai pegangan, tidak mempunyai pegangan. Ini baik atau buruk, salah apa benar gitu. Itu disebut apa? Nomor 25. Nomor 25, 25, 25, 25. Mbak Riri jawab E, ada yang C. 25 jawabannya. Tadi yang jawab E siapa? Ayo Mbak Riri ya. Coba kenapa? Anomi itu maksudnya apa? Terus yang jawab C tadi, enkulturasi itu apa? Ada yang bisa jelasin nggak semua di sini? Coba misalnya interaksi itu apa? Tahu ya interaksi ya. Terjadi komunikasi satu lawan satu itu interaksi ya. Ada komunikasinya, itu interaksi tahu ya. Simbiotik itu simbiotik itu apa? Simbiotik apa? Simbiotik. Insting. Jangan insting ya, dicari coba. Enkulturasi lawannya kulturasi. Yang benar. Ngarang. Ayo dicari dulu. Ini arti-artinya dicari dulu. Terus sosialisasi artinya apa? Terus anomi itu artinya apa? Nanti baru kita bahas. Ayo jawabannya apa? Keadaan kritis dalam masyarakat akibat perubahan sosial. Nah, berarti jawabannya anomi ya. Kenapa? Anome itu dari bahasa Yunani ya, asalnya itu nomos yang artinya itu tanpa. Sebentar. A itu artinya tanpa dan nomos itu artinya hukum ya. Jadi anomis ini artinya tanpa hukum. Jadi keadaan yang menggambarkan kekacauan tanpa peraturan. Jadi itu namanya anomi. Jadi ingat-ingat lagi ya. Anomi itu keadaan tanpa peraturan, tanpa hukum. Jadi kalau misalnya suatu keadaan masyarakat yang tidak mempunyai pegangan tanpa aturan, tanpa hukum,
nggak bisa tahu ini benar ini salah, itu berarti disebut anomi. Seperti keterangan asingan gitu. Seperti ya, anomi ya. Anomi itu berarti keadaan suatu masyarakat yang tanpa hukum, tanpa peraturan ya. Jadi dia nggak tahu ini salah, ini benar gitu. Seperti itu, ini tambahan baru ya, anomi ya, jangan lupa ya. Terus 26. Di bawah ini faktor eksternal. Di bawah ini faktor eksternal adalah apa? Nomor 26. Nomor 26. Ayo Mbak Santi, apa Mbak Riri, Mbak Risa, jawabannya A ya. 26. Benar ya? Bencana alam ya, faktor eksternal ya. Ya benar, jawabannya A. Terus jawabannya A ya. 27B, penemuan baru dibedakan menjadi discovery dan invention. 27B benar lah, udah benar semua nih. Karena yang lainnya nggak benar ya. Iya ya, Nyambi. Kalau misalnya dipasanginya nggak seperti ini mungkin membingungkan ya. Misalnya discovery dengan apa gitu, invention dengan apa, mungkin lebih membingungkan. Kalau ini pasti ya, karena inventionnya cuma satu ya pasangannya ya. Terus nomor 28. 28. Berdasarkan waktunya, perubahan sosial dibedakan menjadi 2. Berdasarkan waktunya, ingat ya, berdasarkan waktunya, perubahan sosial dibedakan menjadi 2. Waktu, ingat ya. Waktu. 28 tuh jawabannya C ya. Bener ya? Udah bisa semua ya. Ingat loh, waktu. Berdasarkan waktunya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. Bukan kecil besar ya. Kalau kecil besar itu apa bentuknya? Kalau dikendaki, tidak dikendaki, itu apa? Berarti keinginannya itu perubahan itu ya. Terus struktur proses bukan ya. Kecil sama lambat nggak nyatu ya. Kalau kecil kan bentuk, lambat itu waktu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. 29. Perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat adalah. Nih jawabannya, perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan tidak dikendaki, perubahan struktural, perubahan proses. Nomor 29. Jawabannya apa ya? Saya lagi ya. 29. Perubahan yang mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Ingat, reorganisasi. Apa itu? Struktural kan ya, kalau reorganisasi. Berarti jawabannya D. Benar ya? Iya, benar-benar. Namanya reorganisasi. Jawabannya D. Terus 30. Suatu tindakan yang dikatakan kriminal jika apa? Bertentangan dengan norma dan nilai, tidak sejalan dengan kesepakatan. Terus bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ini jawabannya satu aja. Waduh, ini kayaknya sudah mulai bingung ini. Adanya denda yang besar bagi masyarakat dan tidak sesuai dengan kehendak pribadi. Ini jawabannya membingungkan ya.
Bisa A, bisa C, bisa dua-duanya. Tapi yang paling tepat C. Bertentangan dengan hukum ya. Jadi jawabannya yang paling tepat tuh C ya. Jangan bingung ya, mbaknya ya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu. Karena kriminal sama hukum. Benar ya. Ini masih ada soal-soal yang lain ya, masih banyak ya. Ini soalnya habis, tapi saya tambahin lagi ya. Ini waktu kita sampai jam 11.15. 11.15 malam. Jadi mau ditambahin lagi ya. Biar tidak pusing. Seperti itu. Balik kasih. Selanjutnya, nah ini ada soal yang lain ya. Besarkan lagi. Tenang, saya banyak soal ya. Nomor 1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar interaksi sosial antara siswa dan guru bisa lancar dan berlangsung seimbang, maka diterapkan CBSA. Bukan catat buku sampai habis ya. Tapi cara belajar siswa aktif ya. Nggak kelihatan tak? Kelihatan nggak ini? Kosong. Kelihatan lah ya. Duh. Nggak ada soalnya. Kelihatan ya, ini ada soal ini. Sebentar. Ini ada ya, ini ya. Saya ada kok. Ada ya. Kita kecilin lagi. Kelihatan ya? Oh, ini kelihatan ya? Loh, enggak ada ya? Yang mana ya? Aduh, gimana? Kelihatan? Kelihatan? Kecil banget ya, gedein lagi. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini dalam melaksanakan proses. Loh, hilang. Loh. Ya apa ini? Ada, muncul. Oh, loading. Muncul atau enggak ini? Loh, kok muter-muter ya? Saya lancar kok. Lancar ya, kelihatan ya? Oke. Oke, lanjut lagi lah ya. Kebaca nggak ini? Ketemu ya? Mbak Dinda Rema, baca ya? Bisa ya? Nanti kalau digeser akunya hilang lagi nanti. Udah ya, bisa ya? Lanjut ya. Ini contoh-contoh soal UAS ya. UAS semester 1 ya. Kelihatan ya, oke saya bacakan. Tapi kelihatan ya. Mbak Riri kelihatan ya.
Duh, nggak kelihatan dah. Yang lain Mbak Santi kelihatan ya? Oh, kelihatan. Santai loh, itu udah ada yang jawab itu loh. Saya bacakan ya. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar interaksi sosial antara guru dan siswa bisa lancar dan berlangsung seimbang, maka diterapkan CBSA, cara belajar siswa aktif. Dari contoh di atas disimpulkan bahwa interaksi merupakan proses terjadinya apa? Aksi dan reaksi. Mirip ya. Terus ada yang jawab lagi asosiatif dan kooperatif D. Individu dan kelompok C-nya ya. E-nya stratifikasi dan diferensiasi. Jawaban yang paling cocok itu A ya. Status dan peran. Statusnya apa? Ada yang di sini sebagai yang belajar, terus ada yang mengajar. Jadi tahu ya. Jadi perannya misalnya yang satu menjadi guru, yang satu menjadi murid. Terus tahu statusnya seperti itu ya. Itu paling tepat ya. Jawabannya ya A ya. Jadi tahu status dan peran masing-masing. Jadi mbaknya tahu, misalnya mbaknya ini statusnya sebagai siswa ya. Terus perannya siswa seperti apa? Oh, belajar. Belajar seperti apa? Oh, aktif. Seperti ini, seperti ini. Seperti itu ya. Tahu peran dan statusnya. Kayak saya, misalnya saya sebagai guru. Status saya guru. Dan tahu saya peran saya seperti apa. Oh, perannya membawa siswa itu menjadi aktif belajar gitu. Mengajar gitu. Seperti itu ya. Itu tahu status dan peran masing-masing ya. Selanjutnya nomor 2. Ada yang tahu nomor 2? Dalam interaksi sosial harus ada kontak dan komunikasi sosial. Di bawah ini yang termasuk komunikasi sekunder dalam interaksi sosial. Komunikasi sekunder dalam interaksi sosial. Ingat ya, sekunder. Sekunder itu enggak primer ya. Enggak wajib benar ya. Ayo, monggo. Apa jawabannya Mbak Santi? Atau Mbak Riri tadi? Mbak Lia? Mbak Mini? Nah, benar ya Mbak Mini ya. Loh, tadi hilang lagi. Jawabannya A ya. Anita menerima kiriman surat dari luar negeri. Itu sekunder ya. Sekarang kelihatan hilang lagi Mbak Minji ya. Oh, ada di tempatnya Mbak Santi. Jadi jawabannya A ya. Terus ada ya. Terus nomor 3. Nomor 3. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kecenderungan untuk apa? Saya kok jadi keceplosan nih. Ya, berinteraksi ya. Jawabannya A ya. Ya, benar. Jadi jawabannya manusia itu punya kecenderungan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Mbaknya punya untuk komunikasi dengan yang lain. Seperti itu ya. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4 ya. Ya, tidak bisa hidup sendiri. Nilai atau value adalah anggapan masyarakat tentang sesuatu yang diharapkan indah dan benar. Berdasarkan definisi tersebut, maka keberadaan nilai bersifat apa ya? Nomor 4. Nomor 4 jawabannya apa? Nilai atau value adalah anggapan masyarakat tentang sesuatu yang diharapkan indah dan benar.
Berdasarkan definisi tersebut, maka nilai bersifat apa ya? Jadi nilai yang anggapan masyarakat itu sesuatu yang diharapkan indah dan benar. Bukan konkret mutlak ya. Artinya indah dan benar gitu. Jadi sesuatu yang abstrak dan ideal. Jawabannya benar ya. Ini Mbak Ririanti sama Mbak Ayu, Mas Ayu ya. Jawabannya A. Ideal gitu. Karena dia menganggapnya sesuatu yang diharapkan indah dan benar. Oh, udah jawab duluan ya Mbak Santi A ya. Nggak lihat. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ada yang tahu enggak? Nomor 5. Oh iya, hal mendasar yang membedakan antara norma hukum dan norma kebiasaan. Ayo, nomor 5. Mbak Ayu. Ini benar lagi nih Mbak Ayu ini. Kenapa ini Mbak Ayu? Mbak Mini, benar. Mbak Santi, Apa ini? Kenapa ini? Alasannya kenapa? Kok bisa Kenapa nih? Ini jawabannya semua udah bener ini. Tapi ya alasannya apa? Kalau norma pribadi nggak bakal kena sanksi. Benar ya. Jawabannya ya. Kalau sanksi itu adanya hukuman tadi ya. Benar ya. Kalau norma hukum itu ada sanksinya. Norma kebiasaan tuh nggak ada ya. Benar. Sekarang nomor 6. Nomor 6. Jawabannya apa? Mbak Santi, nomor 6 apa? Mbak Lia. A. Bener ya, nomor 6 jawabannya A ya. Alasannya apa ya? Nomor 6 jawabannya A. Ya Mbak Santi, alasannya apa? Salah satu fungsi norma agama bagi kehidupan masyarakat adalah sebagai pedoman untuk hidup ya, memberikan batasan pada perilaku individu ya, benar ya. Jadi batasan-batasan ya dengan agama kita nggak sembarangan ya, misalnya batasan-batasan kita, misalnya kita mau makan tuh kita pilih-pilih makanan yang haram atau makan yang ini ya jamnya sampai jam 23.15 ya. Masih ada berapa ini? 10, 20, 30 menit lagi lah kira-kira, lebih ya, 35 menit ya. 38 menit lagi. Enggak apa-apa Mbak, santai aja, pelan-pelan. Bayu. Ini biar lancar Mbaknya. Selanjutnya nomor 7. Sejak lahir, nomor 7C langsung dijawab nih Mbak Amalianti. Sejak lahir hingga dewasa, individu terlibat dalam pergaulan sosial budaya. Dalam proses tersebut, individu mendapat nilai, norma, dan peran sosial sehingga menjadi orang dewasa yang berguna bagi masyarakat. Proses dalam pergaulan sosial budaya disebut, jawabannya apa? C. Jawabannya C, nomor 7. Jawabannya C. Wah, C semua. Walah, bener. Sosialisasi. Ya, gampang ya.
Ini udah pinter-pinter semua ini. Nanti mudah-mudahan UASnya dapat bagus semua ya. Insya Allah dapat bagus semua, nanti lulus UNAS. Sekarang nomor 8. Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, seorang anak harus bebas tanpa paksaan dapat menerima ataupun menolak perilaku yang baik sesuai nilai dan norma sosial. Bentuk sosialisasi pada contoh tersebut bersifat apa ya? Komunikatif. Kita lihat komunikatif. Ini nomor nomor 8 ya. Ayo bener tak itu tak? Ini kayaknya ada yang bener ini. Yang bener Bayu ya sama Mbak Amini. Jawabannya nomor 8 ya. Nomor 8 tuh yang bener C ya. Kenapa? Itu bentuk edukasi ya. Dalam berinteraksi dengan teman sebaya, seorang anak itu secara bebas tanpa paksaan dapat menerima ataupun menolak perilaku yang sesuai nilai dan norma sosial ya. Dalam bentuk sosialisasi apa contoh tersebut bersifat edukasi ya. Ya, proses edukasi ya, benar ya. Selanjutnya nomor 9. Ada yang bisa jawab nomor 9 enggak? Monggo, nomor 9 Mbak Santi, Mbak Riri, Mbak Amini tadi. Yuk. Nomor 9. Jawabannya benar ya. Nomor 9. Jawabannya E. Karena apa? Sini kita baca lagi. Arman yang dahulunya berambut hitam, tiba-tiba mengubah rambutnya menjadi pirang. Tindakan Arman tersebut dilakukan setelah sering melihat artis idolanya di televisi yang berambut pirang. Agen sosialisasi dari kasus tersebut adalah media elektronik. Benar ya? Bukan B ya, teman sepermainan. Karena yang ditonton tuh idola di televisi ya. Iya, itu bukan teman sepermainan ya, kecuali yang dilihat itu teman sepermainannya ya, karena yang dilihat itu idola di televisi. Jadi medianya itu adalah media elektronik. Nah, kayak ikut Lady Gaga. Mbak-mbaknya ngikutin gaya Lady Gaga. Nah, itu apa itu? Agen sosialisasinya. Ya, itu media elektronik juga, karena kita nonton ya. Seperti itu, karena jadi berbahaya ya sekarang kita menghadapi media elektronik itu ya. Kita harus saring-saring benar-benar. TV-TV di Indonesia tuh nggak ada yang bagus ya caranya ya. Termasuk yang film anak-anak kecil yang sudah pacaran-pacaran padahal masih SD ya. Film anak-anak SD sinetron terus dia berpacaran. Nah, itu memberikan contoh yang tidak baik kepada adik-adik kita yang masih SD ya. Gosip gitu ya termasuk. Nah, itu agen sosialisasinya apa? Media elektronik, televisi. Seperti itu ya. Hati-hati sama TV ya. Jadi tidak ada TV itu bagus ya, nggak apa-apa ya. Buktinya kita sekarang di Taiwan nggak ada TV ya, bagus-bagus aja ya. Ada internet itu cukup ya. Seperti itu. Ya, makanya disaring ya sekarang ya. Lanjutnya nomor 10.
Jika seseorang pemuda terbiasa bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang seperti berandalan, pemabuk, pecandu narkoba, maka lambat laun akan berperilaku menyimpang juga atau mengikuti perbuatan-perbuatan itu. Perilaku menyimpang yang dilakukan pemuda tersebut disebabkan oleh apa ya? Jawabannya nomor 10. Kok alasannya apa Sosialisasi subbudaya menyimpang. Kenapa ya? Kok ada hubungannya sosialisasi ya? Kenapa? Kok gitu? Jika pemuda belajar terbiasa bergaul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang. Adanya interaksi yang bukan sosialisasi ya. Jadi itu jawabannya paling tepat itu adalah nomor 10 itu D ya. Benar Mbak Santi. Kenapa? Karena proses belajarnya yang menyimpang. Dia jadi bergaul dan belajarnya dia menyimpang ya. Seperti itu. Belajar itu nggak mesti di sekolah ya. Kita ketemu teman-teman, melihat pergaulan teman, itu ya termasuk belajar ya. Seperti itu. Ya belajar di lingkungan, belajar di pergaulan gitu ya. Termasuk ya. Jadi itu namanya proses belajar yang menyimpang ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 11 ya, lanjut ya. Jenis pengendalian sosial yang berupa berita yang menyebar secara tidak langsung dari sumber dan belum tentu kebenarannya. Ayo, tetapi berfungsi efektif adalah apa? Ini nih udah biasa aja kedengeran ini. Ayo, udah tahu semua ini jawabannya. Ibu-ibu nggak tahu ya, masalah ya. Udah jelas ya. Ini nih yang di TV Indonesia nih muncul semua ini. Ya jelas ini jawabannya, masa ya Mbak Riri nggak tahu ya? Jawabannya D ya, gosip. Harusnya tahu semua ya. Jadi ini ya, soalnya ini berupa berita yang menyebar secara tidak langsung dari sumbernya. Terus belum tentu kebenarannya, tapi berfungsi efektif gitu ya. Jadi ini bukan dari sumbernya, tidak langsung dari sumber, dan belum tentu benar apa enggak. Nah, tapi ini efektif karena ibu-ibu seneng gitu kan nontonnya. Nah, itu namanya gosip. Belum tentu benar gitu kan. Wah, itu silet itu, gosip itu. Tapi efektif ya. Karena semua orang seneng ya dengarnya ya. Jadi itu namanya gosip. Hati-hati dengan gosip ya. Jangan sering ngegosip. Ya, selanjutnya nomor 12. Setiap malam Ani selalu keluar. Maka ia pun kemudian digosipkan sebagai wanita nakal. Mendengar dirinya digosipkan sebagai wanita nakal, maka dia pun tidak suka lagi keluar malam. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa gosip dapat berfungsi sebagai alat. Nah, ini gosip lagi nih. Ayo, apa ini? Gosip sebagai fungsi alat apa ini? Udah tahu semua ini jawabannya, pinter. Apa ya, wis? Gak ada sing salah ya. Jawabannya
C. Pengendalian sosial. Bukan perubahan ya, tapi pengendalian. Benar ya? Nomor 13. Perhatikan daftar unsur sosial berikut. 1. Status sosial dalam masyarakat. 2. Konflik sosial dalam masyarakat. 3. Lembaga sosial dalam masyarakat. 4. Interaksi sosial dalam masyarakat. Berdasarkan daftar di atas, unsur utama pembentuk struktur sosial. Struktur sosial. Coba ingat-ingat lagi struktur sosial. Coba, kenapa Mbak Santi? Ini tadi Mbak Minsi C ya. Nomor 13. Mbak Riri nyerempet ya sama Mbak siapa ini? Kita lihat. Mbak Lia. Iya benar. Struktur itu berkaitan dengan lembaga ya. Cuma jawaban yang paling tepat di sini nomor 13 itu adalah B. Status sosial dan masyarakat. Yang kedua itu 3 lembaga sosial. Jadi benar ya Mbak Santi, ada lembaga sosial dalam masyarakat. Tapi yang selanjutnya itu status sosial dalam masyarakat, bukan konflik ya, bukan interaksi sosial dan masyarakat ya. Jadi benar itu 1 dan 3. Tadi Mbak Santi jawabnya apa tadi? Tadi Mbak Santi jawabnya apa tadi? C. Kok C itu apa itu? 2. Kok konflik bukan ya? Jadi yang paling benar itu jawabannya 1 dan 3, yaitu B. Jadi jawaban yang benar 1 dan 3 ya. Status sosial dalam masyarakat sama lembaga sosial dalam masyarakat. Ini udah ya jawabannya ya. Tadi ada yang benar kok banyak tadi. Tadi ada Mbak Riri, Mbak Wiwi benar ya. Terus selanjutnya tuh lihat dulu soalnya ya. Perhatikan gambar piramida sosial berikut. Pengusaha, pegawai, sama rakyat. Maksudnya ini nggak ada piramidanya ya, tak gambar aja. Ya. Ini piramidanya seperti ini ya. Pengusaha, pegawai, sama rakyat. Coba dari gambar ini, bukan dari ini ya. Pengusaha, pegawai, sama rakyat. Terus ini harusnya saya tulis 1 sini. Ada kesalahan. 1. Aduh, agak susah ini gambarnya. Oke, guys ya.
Kita lewat aja ya yang nomor 14 ini. Kita lewat aja, lewat. Saya langsung nomor 15. Ya ini bonus ya. Bonus wes lewat. Sekarang langsung nomor 15. Diferensiasi sosial dapat terjadi akibat perbedaan individu dan dalam apresiasinya terhadap seni. Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti penggolongan masyarakat dapat didasarkan atas apa ayo? Nomor 15B. B, nomor Mbak Minsi, wes sudah benar semua ya. Iya, sosial budaya. Seperti itu ya. Selanjutnya ini nomor 16. Konflik antar etnis. Nah, yang masih sering terjadi di Indonesia umumnya terjadi karena adanya perbedaan atau kesenjangan apa? Nomor 16. Monggo Mbak Santi atau Mbak Riri, Mbak Amini, Mbak Lala. B. Ya mirip semua ya, bisa keyakinan masyarakat, bisa latar belakang sejarah, sosial ekonomi. Susah ya? Nggak kelihatan ya, Mbak Minji ya? Apa dibesarin lagi? Yang lain sudah kelihatan kan ya? Jawaban yang paling tepat itu A ya. Nomor 16 ya. Yaitu budaya masyarakat. Benar ya? Bukan C lah ya, Mbak Riri ya. Jawabannya A. Bukan latar belakang sosial ya. Terus ngantuk ya? Bentar lagi Mbak. 20 menit lagi. Insya Allah kuat ya. Biasa kok sampai jam 11.15. Lanjut. Penyelesaian konflik antara GAM dan Indonesia melalui perundingan yang difasilitasi oleh sebuah LSM dari Finlandia merupakan penyelesaian konflik dalam bentuk ayo bentuk apa Ki? Nomor 17. Oh, Mbak Riri kenapa nyebut D? Apa itu Mbak Riri? Artinya arbitrasi. Nomor 17. Arbitrasi itu artinya apa yo? Ayo tadi siapa? Benar ya. Jawabannya paling tepat itu jawabannya Mbak Riri. Yaitu D, arbitrasi. Apa arbitrasi itu? Arbitrasi itu adalah cara untuk mencapai sebuah kompromi atau kesepakatan melalui pihak ketiga. Jadi ada pihak Indonesia, pemerintah Indonesia, ada pihak GAM, ada pihak dari LSM Finlandia. Nah, jadi secara sebab pihak-pihak yang bertikai tadi diselesaikan oleh LSM tadi dengan pihak ketiga tadi, itu disebut arbitrasi. Jangan lupa ya.
Jadi suatu cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga. Itu namanya arbitrasi. Benar ya kata Mbak Riri ya. Selanjutnya nomor 18. Ini kita skip ya, nomor 18 ya. Nomor 19 selanjutnya. Nomor 19. Beberapa faktor sosial. 1. Individu di lapisan atas terbatas. Tingkat pendidikan yang rendah. Keinginan melihat daerah lain. Sudah puas dengan apa yang dimiliki. Yang merupakan faktor penghambat mobilitas sosial. Ayo. Nomor 19. Mbak Riri D. Terus yang lainnya. Mbak Mini D. Kenapa? Penghambat mobilitas sosial. Yaitu 2, tingkat pendidikan yang rendah. 4 itu sudah puas dengan apa yang dimiliki. Benar ya? Jawabannya D ya. Terus nomor 20. Seorang yang memiliki latar belakang sebagai guru SD berhasil menjadi pengusaha sukses. Dalam kurung konglomerat ya. Contoh tersebut menunjukkan telah terjadi mobilitas. Apa? Jawabannya B. Kenapa? Vertikal naik. Kenapa Mbak? Kasih contoh. Mbak Riri, ayo kenapa? Karena ada mobilitas kenaikan tingkat ekonomi. Benar ya? Jawabannya B ya. Yang lain kemana ini? Terus lanjut. Nomor 21. Iya, nggak apa-apa Mbak Amini. Monggo. 21. Kok Mbak Riri tidur ini? Jangan tidur dulu ya. Nggak apa-apa, bentar lagi. Kita sampaikan sampai bonusnya ya. Saya buat bonus sampai 20. Ini sampai soal nomor 30 ya. Sampai soal 10 soal lagi ya. Kita bahas 10 soal lagi. Habis itu kita ini ya. Ya, ini soalnya 3 jam ya kita ya. Udah kita 10 soal lagi. Atau 5 soal lagi aja lah. Masa nih. Udah 5 soal lagi ya. Ya, kita 5 soal lagi. Terus sudah ya. Cukup ya. 5 soal lagi. Ini nomor 21 tadi Mbak Santin jawabnya apa tadi? D ya. Coba nomor 21. Seorang gadis melangsungkan pernikahan dengan pria dari keluarga yang punya penduduk lebih tinggi. Sehingga menyebabkan status sosialnya naik. Ini Mbak Riri A ya. Dalam kasus tersebut, lembaga perkawinan berfungsi sebagai lembaga sebab perubahan sosial, saluran mobilitas sosial, faktor pendorong interaksi sosial, pengaruh penentu pelapis sosial, pendorong interaksi sosial. Ini kasus ini maksudnya lembaga perkawinan ya. Jadi kasusnya apapun, lembaga perkawinan ya fungsinya sama ya.
Sebagai apa? Jawabannya A ya, benar Mbak Riri ya. Saluran mobilitas sosial. Seperti itu ya. Ini maksudnya ini lembaga sosial fungsinya ya. Fungsinya lembaga perkawinan ya. Bukan kasus pernikahannya ya. Tapi lembaga perkawinannya ya. Seperti itu ya. Jangan terjebak sama soalnya ya. Tapi lihat pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya apa, terus lihat soalnya seperti apa. Seperti itu ya. 22. Nah, benar Mbak India. Bangsa Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang terdiri dari sekitar 656 suku bangsa, 360 bahasa lokal serta berbagai wujud budaya lainnya. Faktor utama yang menjadi sumber terjadinya kemajemukan Indonesia adalah dua-dua. Permisi jawabannya D. Mbak Riri jawabannya B. Kenapa Mbak Riri? Kenapa ini? Ini loh. Faktor utama yang menjadi sumber terjadinya kemajemukan masyarakat Indonesia. Faktor utama nih yang menjadi sumber terjadinya kemajemukan Indonesia. Jawabannya adalah E. Benar ya Mbak Santi ya, Mbak Riri ya. Karena dia keadaan geografis Indonesia yang beraneka ragam. Bukan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah, terus bangsa Indonesia dibangun dari bermacam ras. Letak wilayah Indonesia sangat strategis bukannya, tapi keadaan geografis Indonesia ya. Kan ada pelajaran geografi ya. Seperti itu. Terus ini sekarang nomor 23 ya. 23. Ada yang tahu nggak 23? Mbak Santi, Mbak Riri, yang lain yang masih bergabung. Dua tiga A. Aduh maaf ini. Yang E-nya hilang. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman kelompok sosial ekonomi dalam bidang pertanian yang berbeda antara persawahan dan perkebunan. Faktor utama faktor penyebab terjadinya kemajemukan itu adalah perbedaan ya struktur tanah, benar ya. Sedangkan jelas ya. Misalnya lari-lari. Ya lambat ini mungkin ya tempat mbaknya ya. Nih sebentar. Saya dua lagi mbak ya, tenang ya. Ya kalau pakai HP mungkin susah ya. Oh susah sinyalnya ya, maaf mbak ya. Nah ini coba nomor 24. Ayo Mbak Santi, Mbak Riri. 24. Mbak Riri A 24. Mbak Santi, Mbak Santi. Kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan jenis agama ditandai dengan keanekaragaman dalam hal cara beribadah berdasarkan asal-usul agama, penyebaran agama, ajaran dalam kitab suci, para tokoh agama, tempat ibadahnya. Wah ini jawabannya mirip-mirip ya. Jawabannya apa? Nomor 24. Jawabannya yang tepat apa? Ada yang C, ada yang E. Ini emang memusingkan ya ini ya.
Saya juga ngelihat jawabannya kok mirip-mirip semua ya. Ya benar ya, semuanya hampir benar ya. Asal-usul agama juga ya, para penyebar agama ya, ajaran dalam kitab suci ya, para tokoh agama ya, terus tempat ibadah mungkin ya. Tapi yang jawaban paling tepat ini B ya. Jawaban yang paling tepat B. Kenapa B? Karena agama itu diajarkan oleh para penyebarnya. Contohnya, kita kan Nabi Muhammad, yang misalnya orang Islam, maaf. Misalnya orang Islam itu penyebarnya itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu gimana? Dia mengajarkan cara sholat, mengajarkan cara puasa, terus seperti itu ya. Nah, terus yang lain juga seperti itu, agama yang lain diajarkan oleh para penyebarnya gitu. Walaupun nanti sebenarnya diajarkan, kalau dalam Islam diajarkan dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengajarkan komatnya, penyebarannya dari para penyebarnya, seperti itu ya, cara beribadahnya segala macam. Jadi dalam kitab suci, ya benar, dalam kitab suci. Kalau Islam itu dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu kan diturunkan ke Nabi Muhammad dulu ya. Nah, dari penyebarnya Nabi Muhammad baru kemudian setelah sekian lama ditulis di dalam kitab suci. Sebelumnya diajarkan ke ini dulu ya, para penyebarnya dulu ya. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu B ya. 25. Kemajuan sosial ekonomi di Indonesia terlihat dalam berbagai suku, bangsa, dengan mata pencarian yang beragam. Sebagai contoh, suku Madura bermata pencarian nelayan, suku Jawa bermata pencarian petani, suku Asmat bermata pencarian berburu, dan sebagainya. Nah, dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kebanyakan mata pencarian di Indonesia dipengaruhi oleh faktor iklim dan struktur yang berbeda. Terus luas wilayah yang berbeda, pengaruh budaya asing modern, keadaan geografis Indonesia yang berubah, kondisi lingkungan sekitar yang baru. Jadi jawabannya benar ya. Jawabannya itu A. Mungkin seperti itu ya. Ini udah ada 8 orang ya. Mungkin kedepannya ini kita udah akhiri aja ya mungkin ya pembahasan soalnya. Sementara ini dulu. Jawabannya A ya, benar ya. Jadi kita akhiri di nomor yang ke-25 ini. Jadi minggu depan bonus 5 menit ya. Minggu depan kita mungkin akan banyak ngebahas tentang soal-soal aja ya, biar mbaknya bisa lebih paham dan lebih bisa mengerti jawabannya ya. Karena sosiologi ini, karena soalnya kebanyakan sangat mirip-mirip ya. Ya, jadi lebih sering mbaknya ketemu soal-soal, ketemu permasalahan, terus kita cari jawabannya. Jadi jawabannya seperti apa gitu. Jadi biar enggak terlalu pusing ya. Jadi nanti saya akan cari-cari soal yang lain. Jadi nanti mbaknya, maksudnya kita cuma membahas tentang kebanyakan soal-soal seperti ini. Seperti itu ya. Mungkin kita akhiri aja mata pelajaran pada hari ini. Apabila ada salah itu saya minta maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih.